Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua Sobat Tani. Nah, jumpa lagi Sobat Tani di channel Petani Nusantara yang membahas tentang pertanian hortikultura. Nah, untuk saat ini Sobat Tani pada kesempatan sore hari ini, tepatnya tanggal 15 April 2025, saya kembali mengupdate budidaya cabai lokal Salok 2 yang dibudidayakan oleh Bapak Jeffrey. Ini lokasinya Sobat Tani di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Nah, untuk saat ini umur dari cabai lokal Salok 2 ini sudah memasuki 75 hari setelah tanam dan sudah dalam masa pembuahan. Nah, hal-hal apa saja Sobat Tani yang dilakukan pada fase tersebut? Nah, bisa kita sama-sama sharing Sobat Tani pada kesempatan sore hari ini. Hal-hal apa yang dilakukan oleh sang pemilik lahan ini dalam merawat tanaman cabai ini, mulai dari masa pembuahan, pemupukan, dan pemberantasan hama dan penyakit pada tanaman cabai ini. Nah, untuk lebih jelasnya Sobat Tani, kita jalan-jalan dulu untuk melihat kondisi tanaman kita ini. Nah, di depan saya ini Sobat Tani, kondisi dari tanaman cabai lokal Salok 2 ini yang sudah dalam masa pembuahan. Nah, ini sudah dalam masa pembesaran buah Sobat Tani. Nah, buah-buahnya besar-besar dan sangat maksimal sekali. Nah, bahkan ini Sobat Tani kita lihat sudah ada buah-buah pertama yang sudah memerah. Nah, ini sudah bisa dipetik tetapi ini belum seberapa Sobat Tani. Nah, kita tunggu untuk tanaman lain atau pohon yang lain bisa juga mengkal dan bisa untuk dipanen. Nah, seperti ini. Ada juga yang sudah masak seperti ini. Nah, dalam lahan ini Sobat Tani sudah merata semua masa pembuahannya. Dan bahkan sudah ada buah-buah pertama yang sudah mulai merah dan siap untuk dipanen. Nah, untuk cabai lokal Salok 2 ini Sobat Tani, memang kondisi untuk tanamannya nah seperti ini Sobat Tani. Nanti pada saat tanaman kita ini sudah dalam masa pembuahan baru bisa kelihatan masa pembuahannya, karena cabang-cabang atau ranting yang ada di atas ini Sobat Tani bisa akan berbuah semua dan menghasilkan buah dan bakal buah yang bisa berproduksi. Nah, seperti ini. Nah, seperti kalau tanaman lain Sobat Tani bahkan tidak ada kalau bagian bawahnya. Nah, ini semua hampir pada cabang-cabang atas itu Sobat Tani yang berbuah. Nah, ini buah-buah ketiak yang sudah siap untuk dilakukan pemetikan. Nah, jadi langkah-langkah apa saja yang Sobat Tani yang dilakukan sama pemilik lahan ini? Nah, seperti pada petani-petani yang lain dalam melakukan perawatan tanaman cabai khususnya pada masa pembuahan, tak luput dari proses pemupukan atau pemberian nutrisi dan menjaga kondisi dari buah tanaman kita ini supaya bisa tetap aman sampai benar-benar menghasilkan produksi yang sangat memuaskan. Nah, untuk masa pembuahannya itu Sobat Tani yang kita lakukan untuk tanaman cabai ini dalam masa pembuahan, untuk proses pemupukannya itu hanya dilakukan melalui proses tabur pupuk Sobat Tani pada lubang tanam, yaitu dengan menggunakan pupuk nutrisi NPK berimbang. Nah, itu bisa kita memilih yang mana kita suka Sobat Tani. Untuk masa pembuahan ini jenis pupuk apa yang kita gunakan, yang penting itu pupuk yang berimbang. Cukup kita lakukan penaburan pada lubang tanam seperti ini. Jadi untuk sang pemilik lahan ini tidak melakukan pengocoran sama sekali, hanya dilakukan penaburan pupuk hingga tanaman ini bisa berproduksi seperti ini. Nah, ini kondisinya Sobat Tani, tingginya ini sudah hampir mencapai 2 meter. Nah, kita lihat Sobat Tani dari bawah hingga ke atas. Nah, seperti ini. Nah, tanaman kita ini sudah berbuah. Nah, ini cukup lebat Sobat Tani. Nah, itu untuk masa pembuahannya. Nah, untuk penyemprotan hama dan penyakit atau pemberantasan hama dan penyakit untuk tanaman ini, yang kita jaga sekarang ini Sobat Tani itu hama lalat buah. Nah, jadi yang dilakukan
sekarang ini itu dengan melakukan penyemprotan insektisida. Jadi sebisa mungkin sobat tani kita menggunakan insektisida yang memiliki bau yang tajam. Nah, contohnya kurakron atau jenis insek yang lain. Yang penting sobat tani bisa mengusir lalat buah. Dan ada juga sebagian petani sobat tani yang mengendalikan penyakit lalat buah itu dengan menggunakan perangkap lalat buah. Nah, itu cuma dipasang di setiap pinggir bedengan. Jadi hama lalat buah itu bisa nanti akan terperangkap dan bisa mengurangi hama khususnya yang bisa merusak buah tanaman kita ini. Jadi untuk fungisidanya itu sobat tani yaitu tetap dilakukan rollingan penyemprotan fungisida. Nah, untuk sekarang ini kita fokus pada penyemprotan fungisida yang khusus untuk menjaga penyakit buah cabai ini dari penyakit jamur dan busuk buah. Nah, jadi yang dilakukan sobat tani itu menggunakan bahan yang memiliki sistem kerja sistemik. Nah, contohnya seperti Amistartop, kemudian Nativo, dan juga bisa menggunakan juga Bion M, yaitu fungisidanya sobat tani. Nah, jadi dosis yang digunakan untuk fungisidanya itu seperti Amistartop kita menggunakan 10 mili per tangki 16 liter. Kemudian kita rolling juga dengan fungisida Nativo. Nah, itu sobat tani yang sangat bagus karena memiliki 3 fungsi utama, yaitu mencegah, kemudian mengendalikan, dan melakukan fungsi pengobatan atau pemulihan untuk tanaman kita yang terserang. Nah, itu fungsinya untuk Nativo. Jadi dosisnya itu sobat tani kita menggunakan 1 sendok makan per tangki 16 liter. Nah, jadi cara penyemprotannya sobat tani seperti lazim dilakukan petani. Nah, kita lakukan penyemprotan itu sobat tani dengan cara penyemprotan dari bawah ke atas. Nah, begitu sobat tani. Selanjutnya sampai di ujung bedengan. Jadi kita melakukan penyemprotan dari bawah ke atas dan dari atas ke bawah, begitu secara bergantian, supaya nanti obat yang kita semprotkan itu sobat tani bisa terkena semua pada bagian tanaman kita ini. Nah, itu untuk fungisidanya sobat tani untuk pemberantasan hama dan penyakit. Nah, jadi untuk menjaga dari daun tanaman cabai ini atau ranting tersebut tetap tumbuh atau bisa memunculkan tunas-tunas baru, yang kita lakukan sobat tani itu dia melakukan penyemprotan pupuk daun. Kita bisa menggunakan juga seperti gandasil daun atau pupuk daun yang berbentuk cair seperti POC. Nah, kalau sang pemilik lahan ini sering menggunakan POC NASA sobat tani. Jadi dosis yang digunakan itu kalau kita menggunakan pupuk daun dengan menggunakan gandasil daun, kita menggunakan 2 hingga 3 gram per 16 liter air. Dan jika kita menggunakan POC NASA bisa kita menggunakan 2 tutup per tangki 16 liter air dengan cara penyepraian. Itu sama caranya sobat tani dengan penyepraian fungisida dan insektisida. Itu sama caranya sobat tani, hanya dilakukan penyemprotan dari atas ke bawah dan bisa dari bawah ke atas secara bergantian. Sebisa mungkin sobat tani kita lakukan penyemprotan pada pagi hari supaya obat yang kita semprotkan itu sobat tani atau bahan-bahan yang kita semprotkan itu bisa menyerap pada sel-sel tanaman. Kenapa sobat tani? Karena pada pagi hari sel-sel daun tanaman kita ini bisa terbuka atau klorofil dari tanaman kita ini bisa terbuka dan bisa memaksimalkan penyerapan dari obat-obatan yang kita lakukan penyemprotan. Jadi itu langkah-langkah sobat tani yang dilakukan pada kondisi saat ini pada umur 75 hari setelah tanam yang dilakukan sang pemilik lahan ini untuk perawatan tanaman cair lokal Salo 2 ini. Nah, kita beralih sobat tani ke bedengan yang lain, kita lihat bagaimana kondisinya. Nah, ini sobat tani saya berada di tengah-tengah bagian bedengan ini. Nah, kondisi tanamannya seperti ini juga sobat tani, sudah berbuah semua. Ini sudah ada buah-buah yang besar dan bakal-bakal buah yang menyusul lagi seperti ini. Nah, kalau kita lihat sobat tani dalam lahan ini,
kelihatan ada yang memiliki daun kuning. Nah, ini kelihatan Sobat Tani seperti ada serangan virus Gemini kalau kita lihat. Nah seperti ini. Nah, tetapi kalau kita lihat Sobat Tani dari cara pembuahannya, walaupun tanaman ini terkena virus Gemini, ini lebih terfokus pada proses pembuahan Sobat Tani. Nah, ini tidak lepas dari masa pembuahan. Ini juga seperti tanaman yang lain yang normal, ini tetap berbuah walaupun tanamannya ada bercak kuning seperti ini, kekuningan seperti ini. Nah, ini bukan karena pengaruh bercak daun Sobat Tani, tapi ini pengaruh virus Gemini. Nah, ini cepat menyebar juga terhadap tanaman yang lain Sobat Tani kalau kita tidak segera melakukan pencegahan. Nah, tetapi untuk cabai rotokal ini tahan terhadap virus Gemini, tetap berbuah Sobat Tani seperti ini, tetap berbuah seperti tanaman yang normal. Nah, kita lihat, nah, tetap berbuah seperti ini, tetap memunculkan pembungaan dan bakal-bakal buah. Nah, kita lihat di bedengan yang lain Sobat Tani bagaimana kondisinya. Nah, saya berada di bedengan yang terakhir ini Sobat Tani. Nah, kondisi tanamannya sudah dalam masa pembuahan. Nah, buah-buahnya sudah mulai besar-besar semua Sobat Tani. Inilah ciri khas dari cabai rotokal Salok 2. Nah, buahnya seperti ini Sobat Tani. Buah padat dan kenyal seperti ini. Nah, ini kalau sudah mulai memerah Sobat Tani, buahnya ini tidak akan cepat membusuk jika kita lakukan pengeceran di pasar, karena kebanyakan pengumpul itu Sobat Tani menyukai tanaman yang tahan untuk pengeceran. Nah, seperti para pedagang-pedagang yang datang untuk mengambil atau membeli tanaman cabai ini atau membeli buah cabai ini, lebih disukai pasaran Sobat Tani karena lebih tahan masa penyimpanannya. Nah, seperti ini. Nah, buahnya tidak terlalu besar dan tidak juga kecil, dan buahnya sangat padat. Nah, untuk saat ini Sobat Tani kondisi harga tanaman cabai di daerah kami ini masih sangat bagus Sobat Tani karena masih mencapai 80 hingga 90 ribu per kilo. Nah, ini masih sangat maksimal dan pas untuk tanaman cabai ini yang sudah dalam masa pembuahan. Jadi dalam waktu dekat Sobat Tani, tanaman ini akan bisa dilakukan pemetikan buah-buah pertama. Nah, karena sudah kebanyakan, sudah ada yang besar-besar buahnya dan hampir merata dalam bedengan ini. Nah, baik Sobat Tani, sekian dulu video dari saya, semoga bermanfaat dan menginspirasi sahabat tani semuanya dalam berbudaya cabai di tanah air. Terima kasih, salam tani Nusantara dan sukses selalu.